Dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firman-Nya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita? Tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun. Itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah. Jangan... Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat ya dan memberikan tanggapan ya kepada seorang mualaf yang bermarga Lei. Ya, Lei ini sebenarnya kalau nggak salah itu dari Kepulauan Nias di Nias Selatan teman-teman ya. Dia agak lucu teman-teman ya bagaimana kesaksiannya setelah menjadi seorang mualaf. Dan tidak lagi berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak kita untuk melihat video dari seorang mualaf yang satu ini teman-teman ya. Dan ini dia videonya, kita lihat bersama. Ya, sebelumnya Rasmina Loi, saya sekarang udah jadi mualaf, nama saya adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada. Tetapi dia bukan Tuhan, tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah, Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah. Ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa katakan bahwa dia hanya perantara, hanya perantara Allah. Cuman diilhamkan sifat-sifatnya Allah kepada dia agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakini bahwa ya benar, sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan. Di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata ini sebenarnya hijrahku, ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya. Dan ini adalah jalan yang benar karena saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku tanpa tahu siapapun. Karena maaf, aku sekali lagi minta maaf. Dulu di tempat yang lama, aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aurat, ya, tidak sengaja mengubah aurat. Tetapi pakaiannya, aku tidak sesuai dengan hati nuraniku dan tidak sesuai dengan dalam kitabku. Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firman-Nya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita? Tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun. Itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah. Oke teman-temannya, jadi satu persatu kita akan coba melihat bagaimana lucunya seorang ibu mualaf yang satu ini teman-teman ya. Karena saya pikir sebenarnya dia bukannya mendapatkan sesuatu yang baru yang membuat dia lebih mengerti tentang ketuhanan, tapi malah dia menunjukkan bagaimana
ketidakmengertiannya tentang kekristenan sebelumnya, teman-teman ya. Ya, dan kita akan coba lihat satu persatu ya, karena saya pikir lucu sekali ibu ini ya. Saya pikir bahwa dia mualaf itu sebenarnya karena dia nggak bisa memahami tentang kekristenan yang sebenarnya. Oke, kita lihat satu persatu saja di sini. Ini dia yang pertama. Ya, sebelumnya Rasmina Loi, saya sekarang udah jadi mualaf, nama saya adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada. Tetapi dia bukan Tuhan, tetapi dia bukan Allah ya. Sebenarnya Allah ya Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah. Ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa katakan bahwa dia hanya perantara Allah. Cuman diilhamkan sifat-sifatnya Allah kepada dia agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Oke, teman-teman, jadi yang pertama sekali yang saya lihat dari seorang ibu mualaf ini adalah di mana dia tidak percaya ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri atau Bapa sendiri, teman-teman ya. Maka di sini saya akan share kepada kita ya sebuah firman Tuhan ya, seperti yang di layar ini, teman-teman ya, dari Matius pasal 28 ayat 19 dan yang ke-20, karena tadi dia singgung soal Tritunggal, teman-teman ya. Kita akan lihat di sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang pertama tadi bahwa ibu mualaf ini tidak percaya soal Tritunggal. Kenapa ada Bapa, Anak, dan sebagainya. Jadi dia nggak ngerti, dia nggak paham soal Tritunggal ini. Padahal jelas di Alkitab dikatakan di sini ya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Jadi ini bukan dibuat-buat. Dan beliau mengatakan bahwa dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya percaya kalau Yesus itu adalah sebagai nabi atau perantara ya, antara atau sebagai anak dengan Bapa, teman-teman. Sebelum kita membahas soal itu, saya mau katakan terlebih dahulu, sebenarnya yang dia katakan tadi itu adalah Isa. Dan bagi saya, Yesus dengan Isa itu tentunya berbeda. Dari tempat kelahirannya saja ya, Yesus lahir di kandang domba, sedangkan si Isa ya lahirnya di bawah pohon kurma, teman-teman ya. Jadi ini dulu yang pertama saya mau sampaikan. Lalu soal si mualaf tadi tidak percaya dengan Yesus adalah Tuhan, saya tampilkan di sini juga, teman-teman ya. Yohanes pasal 13 ayat 13, dan nanti kita akan teruskan di bawahnya. Dikatakan di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas ya? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat. Jadi sangat jelas di sini, teman-teman ya, bahwa Yesus katakan bahwa kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Ya, karena memang akulah guru dan Tuhan. Oke, jelas ya. Lalu ayat berikutnya dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30 dikatakan di sini, aku dan Bapa adalah satu.
Ini perkataan Yesus. Aku, ya, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya. Aku dan Bapa mungkin boleh ditambah, ya, bukan ditambah tapi ya ini soal Tritunggal. Aku dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Nah, kita akan melihat dari ayat 27 ya teman-teman ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan mengenal mereka dan mereka mengikuti aku ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini sangat luar biasa. Yesus berkata bahwa domba-dombaku mengenal aku, ya, dan aku juga mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan yang luar biasanya itu dikatakan di sini oleh Yesus, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapakah Yesus? Ya, kenapa bisa memberikan kehidupan yang kekal kepada domba-dombanya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Kalau dia bukan Tuhan, gak mungkin dia mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada orang yang percaya kepada dia. Dan dikatakan bahwa orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil atau merebut mereka dari tangannya. Dan ini yang luar biasa. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi orang yang percaya kepada dia, ya, ada di tangan Bapa dan mereka tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan yang lebih jelas yang sudah saya blok, aku dan Bapa adalah satu. Dan itu sebabnya, ya kan? Jelas sekali bahwa di sini bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita akan baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dari awalnya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang dijadikan di dunia ini adalah diciptakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Ya, dan yang keempat, ayat yang 4 ini yang luar biasa. Dalam Dia ada hidup. Siapakah Yesus? Kenapa Dia yang memiliki kehidupan itu? Dan Dia terang manusia. Kita akan lihat lagi di ayat yang ke-14, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang tadi itu telah menjadi manusia dan dialah Yesus, teman-teman. Ya, Dia adalah anak. Ya, kenapa disebut anak? Karena Dia dilahirkan ya secara manusia, sama seperti kita lahir. Ya, Dia tidak dijadikan tetapi dilahirkan. Ya, lalu ini yang tadi dikatakan oleh ibu itu, ya, bahwa Yohanes 14 ayat 6 yang saya blok kuning ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi di sini katanya bahwa jelas kalau dikatakan di sini akulah jalan kebenaran, itu tadi yang dikatakan, tidak ada dikatakan hidup. Ya, jadi menurut ibu yang mualaf tadi, kalau Yesus adalah jalan, berarti Dia hanyalah sebagai perantaran. Ya, tapi kita lihat di sini, akulah jalan. Ya, Yesus yang berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia jalan, artinya tidak ada jalan selain Yesus. Dialah kebenaran, berarti artinya tidak ada pribadi lain yang sama seperti Yesus adalah pribadi yang benar. Ya, jadi hanya di dalam Dia ada kebenaran. Dan yang yang terakhir, yang adalah bahwa kehidupan hanya ada di dalam Dia. Siapakah Dia? Kalau bukan Tuhan, tentunya
bukanlah dia yang memiliki kehidupan ini, teman-teman. Sampai dikatakan di bawah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi dia menjelaskan sebenarnya bahwa ketika ya murid-muridnya bersama-sama dengan dia, ya mereka telah melihatnya ya sebagai manusia 100%, tetapi dia juga mengatakan bahwa kamu telah melihat Bapakku. Ya, kamu juga telah melihat dia. Kenapa? Ya. Lalu akhirnya dikatakan oleh Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, jadi di sini Filipus juga masih belum tahu soal itu, teman-temannya. Dan akhirnya Yesus berkata di bawah, ya di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jelas ya? Jadi di sini dia katakan kepada Filipus bahwa kalau kamu selama ini telah bersama-sama dengan aku dan telah melihat aku, seharusnya kamu telah melihat Bapa. Kenapa justru sekarang engkau meminta kepada saya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jelas, jadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kita akan lanjut, teman-teman ya. Kita akan melihat apa yang tadi disampaikan oleh Ibu yang mualaf ini. Ya, kita lihat di sini, teman-teman. Ini dia. Kalau di sini saya yakinin bahwa ya benar. Sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan. Oke, jadi menurut Ibu ini tadi bahwa Yesus itu tidak mati. Ya, Yesus itu tidak mati. Kita akan lihat dari Matius pasal 27 ayat yang ke-35. Dikatakan di sini oleh firman Tuhan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jelas, dan di ayat 38 bersama dengan dia, bersama dengan Yesus maksudnya, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Jelas di sini, teman-teman, artinya Yesus sudah disalibkan. Memang yang disalibkan itu menurut kebiasaan pada zaman itu, teman-temannya, adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga di sini kita melihat bahwa ada dua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, yaitu para penyamun, pelaku kejahatan. Tapi kenapa Yesus disalibkan? Kita akan melihat, teman-temannya, ini dia ya, Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6 kita akan baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalanan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi memang bahwa Yesus itu disalibkan menggantikan kita semua pelaku-pelaku kejahatan ini. Ya, jadi segala dosa kejahatan kita itu ditimpakan kepadanya. Ya, bukan berarti dia yang melakukan kejahatan, bukan berarti Yesus yang telah melakukan dosa, tetapi dosa kita itu ditimpakan, ya, ditimpakan kepadanya. Jadi dia yang memikul semua dosa-dosa kita, ya. Kenapa? Kita akan lihat lagi. Dikatakan di sini, teman-teman ya. Sebentar, mana? Oke. Jadi kenapa dia harus disalibkan? Karena memang pada saat itu ya, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Ya, akhirnya mereka meminta, ya, menyerukan, berteriak agar Yesus disalibkan. Karena menurut mereka Yesus telah menghujat Allah, karena Yesus berkata bahwa aku adalah anak Allah. Dan sebab itu Yesus disalibkan. Artinya jelas bahwa Yesus itu disalibkan. Tidak seperti yang dikatakan Ibu tadi bahwa dia tidak percaya kalau Yesus itu disalibkan. Ya, oke, jelas sekali. Kita akan terus melihat apalagi yang dikatakan oleh Ibu ini di sini. Ini dia yang ketiga.
di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata ini sebenarnya hijrahku, ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya, dan ini adalah jalan yang benar. Karena saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku tanpa tahu siapapun. Karena maaf, aku sekali lagi minta maaf, dulu di tempat yang lama aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aurat, ya, tidak sengaja mengubah aurat, tetapi pakaiannya aku tidak sesuai dengan hati nuraniku dan tidak sesuai dengan dalam kitabku. Oke, ini masalah bagaimana ketika beribadah. Beribadah itu tentunya ada ya dalam firman Tuhan bahwa kita ya beribadah kepada Tuhan itu dengan segenap hati dan jiwa kita dan seterusnya, teman-teman ya. Jadi masalah sujud itu juga perlu dilakukan, karena itu tanda kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu soal masalah pakaian menutup aurat itu juga tidak berarti ketika orang Kristen tidak memakai kerudung ya atau jilbab, bukan berarti orang Kristen ketika beribadah bebas dan tidak menutup aurat ya, atau bebas ya dengan sebebas-bebasnya. Tidak diajarkan seperti begitu. Ya, kalau tadi ibu ini mengatakan bahwa dia tidak sengaja yang membuka auratnya, tetapi pakaiannya itu, ya pakaiannya ibu ini kalau memang pada saat itu mungkin dia memakai rok mini, bukan berarti bahwa Alkitab mengiyakan memakai rok mini. Seharusnya ya di dalam beribadah itu ada etika bagaimana kita memakai pakaian kita saat beribadah. Tentunya memakai rok mini ya jelas ya sebenarnya tidak bagus untuk dipakai ketika beribadah, karena itu sangat mengganggu ya. Walaupun di dalam Alkitab ya tidak secara terperinci soal rok mini dan sebagainya ya, tapi soal kerudung itu perlu ya dipakai pada saat itu. Tetapi sekarang bukan soal pakaiannya yang perlu, tetapi soal hatinya kita bagaimana ketika kita beribadah kepada Tuhan ya. Sehingga Yesus pernah berkata bahwa mulut mereka memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Hati kita ini yang penting fokus kepada Tuhan di saat beribadah. Bukan soal pakaian kita, bukan soal bagaimana cara kita beribadah, sujud atau bagaimana. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan. Dan yang terakhir ini yang dikatakan oleh ibu ini teman-teman ya, yang kita akan coba bahas. Ini dia yang terakhir. Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firman-Nya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan ini, jangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita? Tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun, itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah. Oke, jadi yang terakhir ini yang paling lucu teman-teman ya. Dia katakan bahwa ya Yesus ketika disalibkan itu berarti bahwa dia sudah mengampuni dosa-dosa ya manusia, teman-teman ya. Tetapi dia tidak percaya ya kalau Yesus itu ketika mati ya tujuannya adalah untuk mengampuni dosa manusia. Karena kenapa? Kalau memang benar itu benar ya, kenapa harus lagi dipaksa untuk hidup kudus ya? Seharusnya kalau sudah diampuni dosa-dosanya itu ya kita boleh berbuat apa saja sesuka kita ya. Kenapa harus lagi ada jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan sebagainya? Kenapa harus diturunkan lagi ayat-ayat yang itu? Sebenarnya ayat-ayat ini pun yang tadi disebutkannya itu adalah ada di dalam perjanjian lama ya, jauh sebelum Yesus disalibkan. Tapi oke lah, artinya kenapa ya orang Kristen itu harus hidup kudus di hadapan Tuhan, padahal sebenarnya dosa mereka sudah diampuni ketika Yesus itu disalibkan. Jelas yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa ketika Yesus itu disalibkan,
berarti dia menjadi korban untuk pengampunan dosa manusia. Kita akan lihat teman-temannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dikatakan di sini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan hanya dosa orang Kristen, tetapi dosa dunia. Semua orang-orang yang ada di dunia dihapuskan dosanya. Dan jelas 1 Korintus pasal 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah ditebus ya kita ini. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Bukan berarti ketika dosa kita sudah ditebus atau sudah diampuni, lalu kita boleh seenak kita. Enggak begitu. Lalu di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya dosa kita sudah diampuni. Tetapi ingat, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ketika kita sudah ditebus, sudah diampuni dosa-dosa kita, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mencintai Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan, bukan melakukan dosa lagi. Karena ketika kita melakukan dosa lagi, nggak mungkin untuk kedua kalinya Yesus disalibkan, ya kan? Lalu di Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Artinya ketika Yesus yang sudah mengampuni kita, dosa-dosa kita, kita harus mengasihi dia. Dan bukan hanya sekedar di kata kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kita harus melakukan perintah-perintahnya, harus melakukan firman Tuhan, teman-teman ya. Jadi itulah yang boleh saya bagikan kepada kita pada saat siang hari ini, bagaimana memberikan tanggapan kepada seorang ibu mualaf yang lucu, dan lucunya karena dia tidak mengerti tentang firman Tuhan. Teman-teman, sekian saja dulu untuk siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.